استنى نستغفر كمان يلا. Gak ada zikir bikin stres, kan ada bikin gila katanya. Itu bacanya terlalu kali itu. Terlalu lagi mana ya? Terlalu pengen cepat jadi wali, pengen terbang, gak pernah sholat malam. Iritan, pengen ketemu jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Kok ini kayak agak jauhan ya laptopnya. Teman-teman semuanya, kali ini saya mau mereaction lagi sebuah video yang semoga menjadi pembelajaran buat kita semua, menjadi pengingat buat kita semua senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Video ini memperlihatkan tentang bagaimana seorang guru mengajarkan istighfar kepada murid-muridnya dengan ilustrasi yang sangat unik sekali, teman-teman. Air putih yang diibaratkan istighfarnya atau pertobatannya, sedangkan air yang warna hitam keruh ini diibaratkan dosa-dosanya, lalu dituangkan di dalam gelas. Coba kita simak ya untuk lebih jelasnya. Saya pakai headset dulu, teman-teman ya. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, yang air hitam itu ibarat dosanya. Dengarkan baik-baik, ketika air hitam yang itu dituang ke dalam gelas, murid-muridnya langsung berekspresi ya gitu. Ya, semakin hitam. Gurunya menjelaskan, seperti inilah kondisi hati kita kalau kita terusan berbuat dosa, katanya, maka hatinya akan hitam. Bagaimana jika kalau orang beristighfar dan bertaubat? Inilah yang akan terjadi, katanya. Lihat, airnya sudah mulai jernih, katanya. Kita istighfar lagi, gitulah katanya. Masya Allah, luar biasa ya. Kita lihat nih, ketika air yang warna putih dituang, murid-muridnya pun mengucapkan istighfar. Semuanya beristighfar, teman-teman ya. Dan ketika nanti sudah jernih airnya, perhatikan ekspresi murid-muridnya, senang banget mereka. Nah ini ya, mereka sangat senang sekali melihat airnya sudah jernih.
Masya Allah, luar biasa metode pembelajarannya, ilustrasi yang sangat baik sekali. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya seorang mukmin apabila dia melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dosa tersebut akan menjadi titik hitam di dalam hatinya. Namun apabila dia bertaubat, meninggalkan kemaksiatan tersebut, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan bersih hatinya dengan diangkatnya titik hitam tersebut. Tetapi ketika dia berbuat dosa dengan terus menambah kemaksiatan, maka akan semakin bertambah titik hitam di hatinya dan akan semakin membuat gelap hatinya. Dan ketahuilah teman-temanku bahwa di dalam tubuh kita tuh ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baik pula seluruh tubuh kita. Dan bila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh kita. Ketahuilah itu adalah hati kita sendiri, tempat kita menerima hidayah, tempat masuknya hidayah. Hati yang rusak, hati yang keras, hati yang gelap, maka akan sulit menerima hidayah. Bagaimana caranya membersihkan hati kita? Yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, beristighfar, wirid, sholawat, zikir, niatkan lillahi ta'ala, bukan semata-mata karena ingin dapat ilmu kebal, wirid 1000 kali atau berapa ribu kali dengan niatan ingin membuka mata batin bisa melihat jin. Untuk apa itu? Kalimat-kalimat thayyibah, zikir, sholawat dan lain-lainnya itu untuk menenangkan hati kita. Orang yang tenang hatinya maka akan tenang juga tubuhnya, bukan malah membuat tegang bahkan kesurupan. Karena di YouTube pun juga banyak video-video orang yang terlihat berzikir namun kesurupan. Oke, coba kita simak video salah satunya. Ini sempat viral di sosial media. Ada orang yang berzikir namun kesurupan. Coba kita putarkan videonya ya. Ya, jelas ucapannya, kita dengar ya, la ilaha illallah. Kepencet lagi. Sorry, kepencet. Ya, itu videonya guys ya. Ini viral banget, udah di-share kemana-mana, di Facebook, di TikTok dan lain-lainnya. Oke, coba kita simak ya komentar-komentarnya. Di sini ada komentar, karena ente tidak paham, tidak nyampe ilmu ente bro. Ya, kalau misalnya kita kritik pasti mereka mengatakan gitu ya, ente tidak paham, tidak nyampe ilmunya. Terus ini ada jawaban nih, hihihi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti tidak nyampe ilmunya. Tidak ada satupun sahabat yang berzikir sampai kesurupan. Jangankan sahabat, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak ada yang kesurupan ketika berzikir. Saya lanjut lagi baca. Padahal ilmu dan iman mereka paling sempurna di antara umat Islam saat itu dan kini. Betul-betul. Para beliau adalah generasi terbaik umat Islam. Gak ada yang gila juga, Allah yahdik. Terus dibalas lagi nih, ente harus tahu dulu ilmu di dalam Islam ada berapa makom. Kalau ente tidak tahu ya sudah, nggak bakal ngerti. Saya bukan mau mencelah cara beribadahnya orang lain. Saya sebagai muslim ingin mengingatkan sesama muslim. Kalau kita berpikir pakai logika ya, sebagai seorang manusia, jangankan Rasulullah dan para sahabat, jangankan 4 mazhab yang terkenal masyhur namanya, ulama-ulama sekarang aja yang masyhur terkenal namanya, yang terpercaya ilmunya, seperti contohnya Buya Yahya, mau nggak beliau melakukan hal seperti itu? Nggak mau tentunya, bahkan beliau menolak. Nggak ada zikir bikin stres. Karena ada bikin gila katanya. Itu bacanya terlalu kali itu. Terlalu lagi mana ya? Terlalu pengen cepat jadi wali, pengen terbang, nggak pernah sholat malam. Iritan, pengen ketemu jin. Siapa lagi contohnya tokoh di zaman sekarang? Ustadz Adi Hidayat tentu tidak mau melakukan hal tersebut. Ustadz Khalid Basalamah apalagi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya bukan mau mencelah cara beribadah orang lain. Saya hanya mengingatkan sebagai sesama muslim. Tapi jikalaupun ada yang sakit hati, saya mohon maaf. Bukan berarti saya menganggap bahwa benar melakukan zikir-zikir sampai kesurupan seperti itu. Memang teman-teman, terkadang hal pahit itu harus kita terima untuk mengobati diri kita, layaknya seperti orang yang minum obat yang sangat pahit untuk menyembuhkan dirinya. Ya, kita berdoa buat kita semua, semoga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga hal-hal yang menyimpang ada pada saat ini tidak terwariskan kepada anak cucu kita nantinya. Subscribe dan loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.